buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Juwita Aprilia Pula. Saya dari kelas 11 IPA 6 di SMA Negeri 1 Kota Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 11 yang terdapat pada bab 7 yang judulnya adalah keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Pada bab ini ada 5 bagian materi yang harus kita jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, kebutuhan terhadap keadilan yang kedua yaitu meneladani Tuhan Yesus, yang ketiga yaitu perdamaian dalam keluarga, yang keempat yaitu kita akan membahas satu persatu. Pada bab ini bahan Alkitab yang diambil ditulis dalam Yesaya 52 dan Mazmur 1 ayat 1. Yang pertama adalah terhadap keadilan dan pada ujungnya keadilan berkaitan erat. Keadilan ternyata memiliki arti adil, tulus, benar, dan tidak salah. Secara hakiki, adil pada diri sendiri adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebagai kewajiban yang sesuai dengan keadilan yang dihubungkan dengan keluarga memiliki dalam keluarga seseorang menjadi apa yang jika seseorang menjadi apa yang dia akan menjadi sikap atau tindakan yang tidak beradil adalah pada beberapa prinsip, yaitu personalitas dan sedangkan perdamaian berasal dari kedamaian yang bisa berubah sesuai waktu dan budaya. Dalam masyarakat dalam keluarga tidak ada konflik, pertengkaran, saling curiga, saling menuduh, kekerasan, dan lain-lain. Sedangkan pemahaman damai yang positif dapat menilainya melalui situasi atau keadaan, tidak sekedar hanya melihat ada perang atau konflik terbuka atau tidak, melainkan dengan melihat adakah hal-hal yang mendukung terciptanya perdamaian atau tidak. Dalam pemahaman semacam ini, yang kita cermati adalah apakah orang-orang dalam keluarga tersebut sudah dengan sengaja berusaha menghapuskan berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan, baik individual maupun dalam struktural keluarga. Materi yang kedua, kita
bahas yaitu meneladani Tuhan Yesus. Orang Kristen adalah membawa damai dan sahabat bagi kita, memiliki sikap kehidupan sebagai orang Kristen yang identik dengan kasih dan damai. Tentu seharusnya demikian kehidupan kita sebagai. Bagaimana cara kita meneladani keadilan dan perdamaian? Yaitu kita bisa menggunakan cara membuat pola hidup berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari melalui pembacaan firman Tuhan dan dalam kitab Nabi mengatakan bahwa Dia menjadi pada umumnya para bahwa ayat itu percaya ada waktunya Tuhan, Dia adalah damai sejahtera, ada waktunya. Salah satu contoh perdamaian yang Tuhan terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Aku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua kan indah ada waktunya. Seorang Yahudi sedang menjadi berdamai dengan orang ada waktunya di mana sebelumnya kedua bangsa ini bermusuhan dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, kemudian kita bahas materi yang ketiga, yaitu perdamaian dalam keluarga. Kata perdamaian berasal dari kata damai yang bisa berubah konsepsi sesuai waktu dan budaya. Dalam pemahaman semacam ini, yang kita cermati adalah apakah orang-orang di dalam keluarga sudah berusaha menghapuskan berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan, baik itu individualisme maupun dalam struktural keluarga. Dengan demikian juga sebaliknya, apakah orang-orang tersebut sudah menciptakan hal-hal yang bisa menjamin kelanggengan perdamaian dan keadilan terhadap masing-masing anggota keluarga, antara bapak dan ibu, serta antara orang tua dan anak-anak, serta antara anak-anak dengan anak-anak di dalam keluarga. Dalam masyarakat luas, orang-orang memahami perdamaian secara sederhana, yaitu sebagai suatu situasi atau keadaan di mana tidak ada konflik atau perselisihan, atau yang disebut juga sebagai tidak ada perang. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Perdamaian sebenarnya memiliki dua pemahaman, yaitu pemahaman perdamaian yang bersifat positif dan pemahaman perdamaian yang bersifat negatif. Nah, pada ini tadi sudah saya jelaskan di bagian pertama. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu masalah yang dialami, masalah yang dihadapi oleh kaum muda. Philip Tang di LinkedIn mengungkapkan ada 4 masalah pokok yang dihadapi kaum muda pada umumnya, yaitu masalah dalam keluarga, masalah dalam masyarakat, masalah dalam gereja, masalah dalam diri kaum remaja sendiri. Mengidentifikasikan masalah ini yang merupakan langkah yang bijak untuk dapat mengatasi dan menanggulanginya. Yang perlu diketahui dan dilakukan untuk dapat mengatasi tersebut
kaum muda merupakan untuk mengatasi tersebut, kaum muda memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengatasinya. Orang lain hanya dapat membantu dengan sebagai pendamping. Dengan kata lain, kaum muda harus melatih atau mendidik diri sendiri untuk mengatasi masalah secara mandiri. Jika memang tidak mampu, barulah minta tolong kepada orang lain, kepada orang tua, teman, atau yang lainnya. Dengan hubungan dengan keluarga, ada kesenjangan atau jarak antara nilai dan norma yang berakibat membawa pada konflik antara kaum muda dan orang tua. Kurangnya perhatian dan pengertian dari orang tua menurunkan wibawa orang tua karena pengaruh teknologi berkomunikasi. Posisi anak dalam keluarga atau bungsu, sulung, semua itu dapat membawa akibat bahwa kaum muda kurang merasa damai, aman, dan terlindungi. Permasalahan dalam diri kaum muda sendiri umumnya berpangkal pada penampilan fisik dan psikis mereka yang masih labil dan terbuka terhadap pengaruh dari luar yang diserap lewat media komunikasi atau pergaulan seperti ketidaktahuan seksualitas serta upaya aktualisme diri yang kurang mendapat tanggapan dan pengakuan merupakan konflik sekitar kebebasan mereka. Ada banyak hal yang menjadi penyebab bagi terhambatnya perkembangan seorang remaja. Di antaranya, kurang menyadari potensi yang dimiliki, pendidikan yang tidak tuntas, perasaan tidak berpunya atau minder, pengaruh pernikahan dini, dan kurangnya kesadaran serta upaya untuk mengatasi tradisi serta upaya untuk mengubah tradisi. Semuanya itu mengakibatkan kaum muda menjadi gelisah, bingung, tidak pasti, dan masa depannya suram. Nah, untuk remaja, untuk kaum muda seperti saya, kamu, dan kita semua, kita harus bisa menjaga diri kita supaya kita bisa mengatasi semua permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, yaitu dengan cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan selalu rajin beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa, dan kita jangan lupa dengan keluarga kita, dan kita harus selalu menyayangi mereka, dan yang terutama adalah kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, materi yang terakhir, yaitu yang kelima, peran keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga adalah lembaga atau unit kemasyarakatan yang terkecil dan yang terpenting di dunia. Disebut demikian karena keluarga menentukan tinggi rendahnya mutu kehidupan masyarakat dan negara termasuk gereja. Kekuatan gereja, bahkan suatu bangsa, sangat ditentukan oleh unit-unit keluarga yang menjadi warganya. Apabila unit-unit keluarga itu terdiri dari keluarga yang sehat, jasmani dan rohani, dan bertanggung jawab, maka bisa dipastikan bahwa gereja bukan negara akan menjadi bahkan negara akan menjadi lembaga yang sehat dan kuat pula. Sebaliknya, jika keluarga-keluarga itu menjadi warga yang lemah, rapuh, tidak kuat, maka dan penuh juga dengan ketidakadilan, maka gereja maupun negara tersebut akan lemah juga, rapuh dan kacau balau. Dari ungkapan di atas dapat diringkaskan bahwa
pribadi dan keluarga yang kuat adalah keluarga yang bersedia berdamai pada Allah, sumber perdamaian, dan berdamai dengan sesama, terutama pada anggota keluarga. Sekian penjelasan dari saya. Jika masih ada penjelasan saya yang kurang lengkap, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom.